Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NPM 033323111072 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Hairun, Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai pemenuhan nilai UTS dari mata kuliah konsep PAUD anak usia dini di bawah bimbingan oleh dosen Dr. Rosita Wondal, MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori Elizabeth Harlock pada anak usia dini. Yang pertama, biografi Elizabeth Harlock. Elizabeth Harlock lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1989. Beliau ini adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi perkembangan anak dan remaja. Harlock memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi dari University of California, Berkeley, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Columbia, yang dimana ia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi pendidikan. Selama karirnya, Harlock melakukan penelitian yang signifikan dalam bidang perkembangan anak dan remaja. Ia menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan pengalaman sosial dalam membentuk perkembangan moral dan psikologis anak-anak. Salah satu karya terkenal Harlock adalah bukunya yang berjudul Developmental Psychology: A Lifespan Approach, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Buku ini akan menjadi referensi penting dalam studi perkembangan manusia. Harlock juga menjadi profesor di bidang psikologi di beberapa universitas terkemuka, termasuk University of California, Berkeley, dan University of Texas. Meskipun telah meninggal, namun karya dan pemikiran Harlock terus mempengaruhi bidang psikologi perkembangan anak dan remaja hingga saat ini. Elizabeth Harlock mengembangkan teori-teorinya melalui penelitian dan pengamatan yang dilakukannya dalam bidang psikologi perkembangan anak dan remaja. Ia melakukan studi yang melibatkan pengumpulan data dan analisis terhadap perkembangan moral, sosial, dan psikologis anak-anak. Harlock juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh psikolog dan ahli lainnya dalam bidang yang sama. Dia menggunakan pendekatan ilmiah dan metodologi penelitian yang teruji untuk mengumpulkan data dan mengamati pola-pola perkembangan pada anak-anak. Melalui pengamatan dan analisis data yang dikumpulkannya, Harlock mengidentifikasi pola-pola dan tahap-tahap perkembangan yang membentuk dasar teori-teorinya. Dia juga mengintegrasikan pemahaman dan penelitian sebelumnya dalam bidang psikologi perkembangan untuk memperkaya pemikirannya. Selanjutnya, teori Elizabeth Harlock. Menurut teori Harlock, perkembangan moral melibatkan perubahan dalam pemahaman dan penilaian anak terhadap apa yang benar dan salah. Dia mengidentifikasi beberapa tahap perkembangan moral, mulai dari tahap pramoral hingga tahap moral yang lebih tinggi. Teori ini juga menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan pengalaman sosial dalam membentuk perkembangan moral anak. Elizabeth Harlock mengatakan bahwa pola kepribadian merupakan suatu penyatuan struktur yang multidimensi, terdiri atas konsep diri atau self-concept, sebagai inti atau pusat gravitasi kepribadian, dan sifat-sifat atau traits sebagai struktur yang mengintegrasikan kecenderungan pola-pola respon. Self-diri atau self-concept ini dapat diartikan sebagai persepsi atau keyakinan seseorang terhadap dirinya, kualitas menyikapi individu terhadap dirinya, dan pemaknaan seseorang tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain terhadap dirinya.
Konsep diri atau self-concept ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, perceptual atau physical self-concept, artinya citra seseorang tentang penampilan dirinya, atau kemenarikan tubuh atau bodinya, seperti kecantikan, keindahan, atau kemolekan tubuhnya. Kemudian, konseptual atau psikologis self-concept, artinya konsep seseorang tentang kemampuan atau keunggulan dan ketidakkemampuan atau kelemahan dirinya dan masa depannya, serta meliputi kualitas penyesuaian hidupnya. Kemudian, attitudinal, yang menyangkut perasaan seseorang tentang dirinya, sikapnya terhadap keberadaan dirinya sekarang dan masa depannya, dan sikapnya terhadap keberhargaan, kebanggaan, dan kepenghinaannya. Dilihat dari jenisnya, konsep diri atau self-concept ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, the basic self-concept. Jane menyebutnya real self, yaitu konsep seseorang tentang dirinya sebagaimana adanya. Kemudian, the transitory self-concept. The transitory self-concept ini artinya bahwa seseorang memiliki self-concept yang pada suatu saat ia memegangnya, tetapi pada saat lain ia melepaskannya. Self-concept ini mungkin menyenangkan, tapi juga tidak menyenangkan. Kemudian, the social self-concept. Self-concept jenis ini berkembang berdasarkan cara individu mempercayai orang lain yang mempersepsi dirinya, baik melalui perkataan maupun tindakan. Kemudian, the ideal self-concept. Konsep diri ideal merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diinginkan mengenai dirinya atau keyakinan tentang apa yang seharusnya mengenai dirinya. Selanjutnya, implementasi teori Elizabeth B. Harlock pada anak usia dini. Yang pertama, pendidikan moral. Pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu anak-anak memahami konsep-konsep moral dan mengembangkan sikap yang baik. Kemudian, pengasuhan yang mendukung perkembangan moral. Ini melibatkan memberikan contoh perilaku moral yang baik, memberikan penjelasan yang jelas tentang konsekuensi dari tindakan, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam diskusi moral. Kemudian, lingkungan sosial yang mendukung. Implementasi teori Harlock juga melibatkan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan moral anak. Selanjutnya, pendidikan karakter. Program ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan karakter yang penting, seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian, lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan mempromosikan nilai-nilai moral yang diinginkan. Kemudian, model peran. Menjadi model peran yang baik dalam berperilaku moral. Artinya apa, teman-teman? Anak-anak cenderung mengikuti atau meniru perilaku orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Jadi sebagai orang yang dewasa, kita harus berperilaku yang baik. Kemudian komunikasi dan refleksi, mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak tentang nilai-nilai moral dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan tindakan mereka. Penghargaan dan penguatan positif, memberikan penghargaan dan penguatan positif ketika anak-anak menunjukkan perilaku moral yang diinginkan. Elizabeth B. Harlock merumuskan tahap perkembangan manusia secara lebih lengkap, yaitu yang pertama, masa prenatal, saat terjadinya konsepsi sampai lahir. Kemudian masa neonatus, saat kelahiran sampai akhir minggu kedua. Kemudian masa bayi, akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Kemudian masa kanak-kanak awal, mulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak akhir, umur 6 sampai 10 tahun atau 11 tahun. Kemudian masa pubertas atau
adolescence umur 11 sampai 13 tahun. Kemudian masa remaja awal mulai dari umur 13 sampai 17 tahun. Masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal mulai dari umur 21 sampai 40 tahun. Kemudian masa setengah baya atau umur 40 sampai 60 tahun. Kemudian yang terakhir masa tua atau umur 60 tahun ke atas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video dari saya tentang teori Elizabeth B. Harlock pada anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.